Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Safitri, NIM saya 20103011102. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum 6 fisioterapi pada sinusitis dan influenza. Yang pertama, intervensi untuk sinusitis. Pada sinusitis ada untuk interferensinya itu ada ultrasound dan micro 5 diathermy atau MWD. Kemudian terhadap penurunan pada kasus sinusitis. Oke, yang pertama itu tujuan pemberian dari ultrasound sendiri pada kondisi sinusitis maksilaris adalah meningkatkan membran, mempercepat regenerasi, mengencerkan lendir yang menumpuk di rongga hidung sehingga mengurangi nyeri dan mempercepat proses penyembuhan radang. Kemudian ultrasound adalah salah satu modalitas fisioterapi yang menggunakan gelombang suara dan gerakan mekanis yang membentuk gelombang longitudinal yang berjalan melalui medium dan berbagai variasi. Yang kedua itu ada dua microwave diathermy atau MWD. Untuk tujuan pemberian dari MWD pada kasus sinusitis adalah untuk merelaksasi otot pernafasan dan memperlancar sirkulasi, meningkatkan vasomotor sehingga meningkatkan vasodilatasi serta dapat mengurangi nyeri. Penurunan nyeri dapat diperoleh dari efek panas sendiri, dapat memperbaiki sirkulasi darah dan memperbaiki metabolisme yang ada di daerah maksilaris. Baik, untuk intervensi pada influenza dapat menggunakan IR atau infrared yang memberikan efek termal dan rasa sedatif atau nyaman, efektif, terapeutik yang bermanfaat untuk mengurangi nyeri, merelaksasi otot, meningkatkan suplai darah, menghilangkan sisa-sisa hasil metabolis, dan case terapi untuk memberikan jalan nafas dari mukus sekresi yang berlebihan. Kemudian untuk cara pelaksanaan fisioterapi pada infrared, mengarahkan infrared pada daerah yang akan diterapi, daerah dada dan punggung. Kemudian yang kedua, mengatur jarak 45 cm antara lampu dan permukaan kulit. Yang ketiga, menyalakan alat, mengusahakan posisi infrared tegak lurus dengan daerah yang diterapi. 4. Waktu terapi 15 menit. Dosis yang diberikan itu normalis saja, di mana pasien merasakan hangat. Yang kelima, setelah terapi berlangsung setengah dari waktu yang ditentukan, terapis mengecek pasien dengan menanyakan apakah terlalu panas atau tidak. Nah, hal ini untuk mencegah terjadinya luka bakar selama terapi berlangsung. Kemudian yang kedua itu ada case terapi. Case terapi sendiri itu meliputi passive breathing exercise
pada latihan pernafasan ini dapat dilakukan masing-masing 6-8 kali hitungan. Untuk pelaksanaannya itu ada pernafasan daerah pada apikal kosta. Posisi pasien itu tidur terlentang atau half lying dengan support sempurna. Dan kemudian terapis meletakkan ujung jari-jari tengah di klavikula dan melakukan inspirasi, tekanan dikendorkan saat akhir ekspirasi, dan terapis mengikuti sesuai jalan nafas. Kemudian yang kedua itu pernafasan pada daerah upper costa. Posisi pasien terlentang atau half lying dengan support sempurna. Pada saat ekspirasi, terapis membantu menekan pada daerah upper di samping lateral ke arah medial. Kemudian yang ketiga pernafasan pada lower costa. Posisi pasien tidur terlentang. Pada akhir pernafasan akhir ekspirasi diberikan tekanan pada daerah lower costa. Yang keempat atau yang terakhir pernafasan pada daerah diafragma. Abdominal breathing exercise. Posisi pasien tidur terlentang, kemudian pada akhir ekspirasi posisi pegang terapis pada sisi lateral ventral, dan diberikan penekanan pada daerah abdomen. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, penjelasan tentang intervensi pada sinusitis dan influenza. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.